Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasyahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Aisyah Ajuri MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lughah wal Arabi. Perkenalkan, nama saya Nasyahatin Atiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis dalam bahasa Arab adalah ilmu yang membahas kaidah yang digunakan untuk mengetahui tataran sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Setiap kalimat tersusun dari beberapa kata yang mempunyai arti yang dapat menunjukkan kedudukan dari kata tersebut di dalam kalimat. Dalam analisa sintaksis ada dua istilah yang tidak boleh dilupakan, yaitu yang pertama struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan hal makna, suatu ujaran dapat difahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Contoh kalimat seperti lelaki tua itu masih dapat bermain tenis dapat difahami cukup dari urutan kata-kata yang terdengar atau terlihat oleh kita. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan memberikan interpretasi makna yang sama, yakni adanya seorang lelaki itu tua, dia dari dulu sampai sekarang bermain sesuatu dan sesuatu itu adalah tenis. Yang kedua ada lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain tenis. Kita tidak yakin apakah lelaki itu juga tua seperti si wanita atau hanya wanitanya sajalah yang tua sedangkan lelakinya tidak. Interpretasi ini muncul karena adjektiva tua dapat berfungsi sebagai pewatas hanya pada nominal wanita saja atau pada frasa lelaki dan wanita. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur batin dan struktur lahir dalam signai. Yang pertama, contoh dalam signai kata. Ditinjau dari kacamata sintaksis pada tataran survei struktur, yaitu struktur lahir, signai bertuliskan sebuah kata. Namun jika ditinjau lebih dalam, satuan sintaksis tidak hanya berupa kata, melainkan sebuah kalimat minor. Secara umum, kumpulan kata dapat disebut sebuah kalimat apabila setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, hadhihi mughadaroh. Selanjutnya, signai frasa. Contoh dari signai berbunyi daurah almiyah. Tulisan pada signai terdiri dari dua kata yang membentuk sebuah frasa, yaitu frasa nominal. Disebut demikian karena kata pertama, daurah, merupakan nomina, dan kata yang kedua, miyah, juga berupa nomina yang membentuk kesatuan makna. Dalam bahasa Arab, kata daurah berfungsi sebagai mudhof dan kata almiyah berfungsi sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya, signai kalimat. Contohnya berbunyi naskurukum li'admi al-tadahini fi hadi al-mantiqah. Apabila signai ditinjau pada tataran survei struktur, satuan sintaksisnya adalah kalimat fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali fi'il atau verba. Selanjutnya, kaidah transformasi. Apa itu kaidah transformasi? Kaidah transformasi merupakan salah satu ciri pokok teori tata bahasa generatif transformasional yang membedakan dari teori tata bahasa yang lain. Kaidah inilah yang akan berperan mengubah struktur dasar atau dalam menjadi struktur luar atau permukaan. Adapun teori gramatika transformasi generatif pada tahap pertama mempunyai tiga sumber utama, yaitu kaidah struktur ungkapan merupakan kaidah yang menjelaskan bahwa kalimat ungkapan itu terstruktur dari ungkapan-ungkapan, sedangkan ungkapan-ungkapan itu sendiri terbentuk dari kata-kata. Dan kaidah transformasi yaitu sejumlah aturan yang harus diterapkan secara ketat. Sebagian kaidah itu bersifat keharusan dan sebagian lagi bersifat pemilihan. Ketiga kaidah-kaidah morfologi bunyi. Berikut adalah beberapa penerapan teori dalam bahasa Arab yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mengalami transformasi perubahan. Di antaranya yang pertama, perubahan harokat yang disebabkan oleh perbedaan posisi i'rab.
dalam hal penerapan teori ini dalam bahasa Arab terutama dalam Al-Quran, terdapat beberapa unsur yang mengalami transformasi atau perubahan, yaitu harokat akhir sebuah kata. Nah, pola seperti ini termasuk ke dalam ranah morfologi dalam teori transformasi generatif. Hal ini sangat berkaitan dengan kajian makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Berbeda cara membaca atau harokat akhirnya, maka dipastikan akan berbeda pula makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Perubahan harokat ini biasanya itu dikenal dengan i'rab dalam kajian tata bahasa Arab. Analisis bahasa dan perubahan struktur frasa seperti ini terdapat dalam bahasa lainnya, misalnya ja'a Muhammadun, yang artinya Muhammad telah datang. Kata Muhammad ini dalam struktur frasa pertama dibaca Muhammadun dan bergaris domah. Apabila kata ini berada dalam pola ayat, artinya kata tersebut berkedudukan sebagai subjek atau pelaku kata kerja sebelumnya. Yang kedua, penghapusan atau pembuangan baik berupa huruf, fi'il, muta'alliq bi al-fi'il, isim atau kalimat jumlah sekalipun. Nah, pada posisi ini pembuangan atau penghapusan ini sama sekali tidak membuat kalimat tersebut tak bermakna, karena penghapusan tersebut dilakukan dengan syarat bahwa kalimat tersebut masih tetap bisa dipahami atau mafhum. Dalam teori ini terdapat dua ketetapan, yaitu hafdhu ini dapat berupa kata, frasa pada sebuah kalimat, maka huruf atau kalimat. Namun, ada syarat yang harus dimiliki, yaitu adanya korina sehingga pola tersebut tidak merusak atau merubah makna yang dimaksud oleh mutakalim. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghilangkan fa'il, fi'il, mudhof, mudhof ilaih, sifat, fi'il syarah dan jawab syarah, qasom dan jawab qasom, mubtada, khobar, isim, majrur dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, penambahan al-ziyadah, yakni penambahan unsur baru dalam kalimat, baik dengan cara menambahkan suatu kata baru atau lebih untuk sebuah kalimat yang menempati posisi tertentu, sebagaimana yang terjadi pada struktur athof, taukid, badal, masdar, mu'awwal, na'at jumlah maupun hal jumlah. Selanjutnya yang keempat, ada penempatan. Pada bagian ini, pola kalimat tersebut akan mengalami perubahan struktur kalimat. Akan sangat dimungkinkan pola seperti ini sangat sering terjadi dan dipastikan hal seperti ini sangat banyak. Sebagai contoh seperti Allahu Sami'un Alim, predikatnya ditempati kata lain sehingga menjadi Allahu Ghafurur Rahim. Selanjutnya yang kelima, kompensasi, yaitu pola pengganti salah satunya dengan cara mengganti isim dhohir menjadi isim dhamir. Misalnya kata ganti yang menunjukkan pada jenis mu'annas atau hiya tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Quran. Hal ini hanya baru ditelusuri dari kata huwa dan hiya, yang berarti hal ini baru sebatas dhamir munfasil yang berada pada posisi rofa, belum pada dhamir mutasil yang berkedudukan sebagai rofa. Selanjutnya pengulangan urutan. Teknik pengulangan urutan ini dapat dilakukan dengan cara menata ulang struktur kalimat, baik dengan cara merubah posisi satu kata atau lebih dalam kalimat tersebut, termasuk pada perubahan kalimat dari jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah atau sebaliknya. Hal ini banyak terjadi pada perubahan kalimat verba menjadi kalimat nominal atau sebaliknya, karena bisa juga terjadi pada takdim wa ta'khir. Pada bagian ini, takdim wa ta'khir lebih sering digunakan baik dalam kalimat verbal maupun kalimat nominal, seperti contoh inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Demikian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.